Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan kita untuk melanjutkan lagi majlis kita, bacaan kita terhadap silsilah ilmu nahwu. Silsilah yang pertama yaitu kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashil Matnil Ajurumiyah. Dan alhamdulillah juga barakallahu fikum kita telah menyelesaikan beberapa bab dari al-marfu'at. Dikarenakan sekarang kita masih dalam pembahasan isim-isim yang dimarfu'. Nah, ini inti daripada ilmu nahwu. Kita mengetahui kapan saja isim dibaca marfu'. Kalau di Al-Ajurumiyah disebutkan sab'atun, ada 7. Kemarin kita telah bahas fa'il, kemudian naibul fa'il, mubtada dan khobar. Berarti kita telah membahas 4 al-marfu'at, isim-isim yang dimarfu'. Alhamdulillah, bi'aunillah. Kemudian barakallahu fikum, sekarang kita akan masuk pada pembahasan nawasikhul mubtada wal khabar. Nawasikh itu adalah jamak dari kata nasikh. Berarti yang menghapus hukum dari mubtada dan khabar. Kemudian berarti kita pahami juga ikhwan barakallahu fikum, harusnya kita sebelum memasuki bab ini wajib kita memahami dulu bab mubtada dan khabarnya. Nah, karena mubtada khabar ini ikhwan adalah bab yang sangat penting. Bab yang mencangkup beberapa bab. Bab yang mencangkup yang dia berkaitan dengan beberapa bab pada ilmu nahwu. Di antaranya bab nawasikh ini. Bab kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanantu wa akhwatuha. Kemudian la nafil jinsi dan semisalnya. Itu seluruhnya sebelum kita memasuki bab demikian, maka wajib kita dulu memahami al-mubtada wal khabar. Mawjud kufi juga. Ya, kita harus dulu pahami mubtada dan khabar. Sebelum kita lanjut nawasikhnya, kita murojaah sedikit. Kita murojaah sedikit bab mubtada dan khabarnya. Mubtada barakallahu fikum sebagaimana yang didefinisikan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Dia adalah al-ismul marfu'. Muskilah barakallahu fikum. Al-ismul marfu', isim yang marfu', berarti isim keluar darinya huruf dan fi'il. Mubtada harus dari isim. Al-marfu yang marfu yang kosong dari amil yang dilafadzkan. Berarti contohnya Zaidun. Contohnya Zaidun. Dan khabar dia adalah isim yang marfu yang disandarkan kepada mubtada. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun di sini adalah mubtada. Kenapa? Karena dia isim marfu dan sebelumnya tidak ada amil yang mendahuluinya, tidak ada kata yang mendahuluinya. Oleh karenanya kita katakan dia sebagai mubtada. Nah, kalau seandainya sebelumnya ada fi'il, maka nanti bukan kita katakan mubtada wa inna ma naqulu lahu fa'il, tapi kita katakan dia adalah fa'il. Nah, seperti contohnya qama Zaidun. Qama Zaidun. Zaid di sini fa'il karena sebelumnya qama. Nah, jadi wajib sebelumnya harus kosong dari sesuatu apapun itu, baru dikatakan mubtada. Kemudian khabar dia yang disandarkan kepada mubtada. Isim yang marfu yang disandarkan kepada mubtada. Contohnya Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Berdiri ini disandarkan kepada Zaid. Oleh karenanya berdiri adalah khabar. Nah, untuk kita mengetahui berarti apa? Dia adalah khabar atau bukan? Kita lihat maknanya. Apakah makna ini disandarkan kepada Zaid atau tidak? Kalau tidak, maka bukan khabar. Nah, dan khabar ini ikhwan dia terbagi menjadi dua bagian.
Ada mufrad, ada ghairu mufrad. Yang mufrad maksudnya dalam bab mubtada ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah, yang bukan jumlah atau yang bukan menyerupai jumlah. Mau dia musanna atau jamak, mudzakkar salim, muannas salim atau jamak taksir, tetap kita katakan khabarnya mufrad karena kita tinjau dari katanya itu, karena dia satu kata. Bukan ditinjau dari bangunan bentuknya. Nah, seperti contohnya az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna. Ini semua khabarnya berbentuk mufrad dikarenakan barakallahu fikum dia cuma satu kata. Kemudian yang kedua adalah khabar ghairu mufrad. Khabar yang dia bukan mufrad. Ghairu mufrad terbagi dua. Berarti apa? Jumlah dan syibhul jumlah. Khabar jumlah dan syibhul jumlah. Nah, contohnya dan jumlah terbagi menjadi dua lagi, ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Berarti kalau kita tidak temui khabar berbentuk mufrad, maka kita carilah khabarnya yang berbentuk jumlah atau syibhul jumlah. Contoh yang ismiyah. Ini kita harus meraja dulu ya kan, agar supaya kita nyambung nanti tatkala membahas nawasikhnya. Menghapus hukum mubtada khabarnya. Kita harus pahami dulu hukum mubtada khabarnya. Kita meraja dengan ringkas. Anda ringkas materi yang kemarin. Zaidun abuhu qaimun. Zaid bapaknya berdiri. Nah, dikarenakan di sini khabarnya jumlah ismiyah, maka dia khabarnya harus disusun dari isim pertamanya. Ya, dikatakan jumlah ismiyah karena awal kata tersebut atau awal jumlah tersebut dia adalah isim. Zaidun abuhu qaimun. Abuhu qaimun, di sini abuhu isim. Qaimun isim juga. Nah, jadi abuhu qaimun dia jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah itu lebih gampangnya ya kawan, antum pahami, dia adalah kata susunan kata yang disusun dari mubtada dan khobar. Nah, itu jumlah ismiyah. Susunan kata yang disusun dari mubtada dan khobar. Nah, berarti Zaidun abuhu qaimun, Zaid mubtada. Abuhu dia mubtada kedua. Kalau ditinjau dari mubtada pertama gitu. Qaimun khobar buat mubtada kedua. Abuhu qaimun dia jumlah ismiyah. Naam, yang tersusun dari mubtada dan khobar, dia menjadi khobar untuk mubtada yang pertama. Jadi gitu. Nah, kemudian kalau contohnya jumlah fi'liyah, tinggal kita ganti. Berarti yang dari fi'il fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Zaidun abuhu qaimun. Zaidun qama abuhu. Zaid bapaknya berdiri. Zaid bapaknya berdiri. Zaidun mubtada, qama fi'il madhi. Qaim abuhu, na'am, dia fa'il buat qama. Maka jumlah fi'liyah ini yang dia fi'il dan fa'il adalah khobar buat mubtada, yaitu Zaid. Kalau naibul fa'il silakan cari contohnya sendiri. Kemudian kita beralih kepada syibhul jumlah yang dia juga terbagi dua. Jar majrur atau dzaraf. Kalau jar majrur contohnya Zaidun fidar. Maka fidar ini adalah khobar buat Zaid. Khobar buat Zaid. Kemudian Zaidun indak yang contohnya dzaraf. Zaidun indak. Maka indak di sini adalah khobar buat Zaid. Nah, ini namanya syibhul jumlah yang menyerupai jumlah. Nah, dan hakikatnya sebagaimana yang dijelaskan di sini, khobarnya itu bukan dzaraf atau jar majrur, tapi khobarnya adalah barakallahu fikum suatu kata yang dihapus secara wajib. Jadi Zaidun fidar ini adalah kalau kita i'rab al-jar wal majrur muta'alliqani bi mahdhufin khabar wujuban taqdiruhu ka'inun aw mustaqirrun aw hasilun. Jadi fidar adalah jar majrur yang dia berkaitan dengan khobar yang dihapus. Yang takdir khobarnya adalah kain atau mustaqir
atau hasilun. Intinya dia wajib dihapus. Takdirnya adalah kain, mustaqirun atau hasilun. Terserah mau pilih yang mana. Intinya maknanya umum. Intinya maknanya apa? Umum. Hasil umum. Apapun itu. Mustaqir umum. Kain apalagi. Thayyib. Nah, itu ringkasan dari hukum mubtada dan khobar. Langsung kita masuk kepada nawasikh al-mubtada wal khobar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babul awamili dakhilati alal mubtada'i wal khobar. Bab amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Kita pahami dulu ikhwan, kita punya amil dan ma'mul. Setiap kata dia ada amil dan ada ma'mul. Nah, contohnya anak katakan Zaidun qaimun. Zaid dia adalah amil. Qaimun dia adalah ma'mul yang diamalkan. Zaid yang mengamalkan. Semua kata dia punya amilnya. Nah, jadi Zaidun qaimun yang membuat marfunya dia adalah amil, yaitu adalah Zaid. Jadi Zaid itu mubtada beramal kepada qaim yang menyebabkan qaim jadi marfu. Nah, jadi qaim berarti ma'mul mubtada yang diamalkan oleh mubtada. Terus mubtada mana amilnya Ustaz? Jawabannya karena kita lagi membahas amil ma'mul, enggak apa-apa kita segerakan. Amil dari mubtada adalah amil takdiriyah. Ya, amil yang dia itu adamiyah, amil yang tidak ada. Nah, jadi takdiri amilnya, bukan lafzi, karena amil terbagi dua. Ada amil lafzi sama amil takdiri. Kalau mubtada, apa sih amil yang membuat dia marfu sehingga ma'mul, na'am, dia diamali oleh sesuatu amilnya jadi marfu juga mubtadanya. Kenapa Zaidun jadi marfu? Maka kita jawab amil. Ada amil dia yang membuat dia marfu. Apa amilnya? Amilnya adalah amil takdiri. Nah, gitu ya. Sebagaimana kalau fi'il mudhari', apa yang membuat dia marfu? Khilaf ulama panjang lebar. Ada yang mengatakan huruf mudhari'ahnya yang bikin marfu, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Yang sahih adalah amil takdiri. Nah, amil yang ditakdirkan atau amil yang tidak ada. Nah, jadi yadribu seperti itu. Nah, di sini kita lagi bahas awamil, ada akhilah amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Berarti mubtada dan khobar kali ini mubtada diamilkan oleh yang lainnya. Wahia salah satu asya, dan dia terbagi menjadi tiga. Kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Inna wa akhwatuha itu tentu akhwatuha. Nah, jadi sebelumnya mubtada dan khobar, kemudian nanti masuk amil yang kepada mubtada dan khobar. Ada masuk amil kepada mubtada dan khobar. Nah, yang amil tersebut membuat hukum mubtada dan khobar menjadi berubah. Nah, qala aqulu lamma faragha al-musannif rahimahullahu ta'ala min dzikril mubtada wal khabar syar'a. Ketika musannif telah selesai menyebutkan mubtada khabar, syar'a bimana bada'a. Ini sebagaimana kita akan jelaskan nanti di mutamimah, namanya af'al al-muqarabah. Nah, af'al syuru' maknanya bada'a, memulai fi dzikril awamil lati tadkhulu alaihima. Maka memulai dalam menyebutkan amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Fatughayyiruhuma wa tansakhu hukmahuma sabiq. Nah, kemudian amil-amil ini merubah mubtada dan khabar dan menghapus hukum mubtada dan khabar yang sebelumnya. Walihada, oleh karenanya tusamma binawasikh, dinamai dengan an-nawasikh yang menghapus hukum mubtada dan khabar. Ma'khudatun minan nasakh, dia diambil dari kata an-nasakh. Naam, yang menghapus, sesuatu yang dihapus. Wa huwa lughatan, secara bahasa al-izalah.
menghilangkan. Nah, jadi kalau dalam usul fikih ntar ada bab an-nasikh wal mansukh. Ya, ini cara keberapa? Cara kedua untuk menggabungkan dalil yang ta'arud. Naam. Yuqal dikatakan nasakhatis syamsu adilla. Matahari menghilangkan adilla. Nah, kegelapan. Idza azalathu. Wastilah secara istilah inilah yang kita butuhkan, ma yarfa'u hukmal mubtada'i wal khabar, yang dia menghapus, mengangkat hukum mubtada dan khabar. Fa hadhihi nawasikhu tuzilu hukmal mubtada'i wal khabar. Semua nawasikh ini menghilangkan hukum mubtada khabar. Wa tathbutu lahuma hukman akhar. Atau tuthbitu bisa. Dan menetapkan untuk keduanya, untuk mubtada khabar, hukum yang lainnya. Sebentar ya. Wa tanqasimu hadhihi al-awamil min haitsul amal ila thalathati aqsam. Dan amil-amil ini itu kalau ditinjau dari amalannya dia, mengamalkannya dia, itu terbagi menjadi 3 bagian. Nah, jadi terbagi menjadi 3 bagian. Dia satu bab dalam nawasikhnya aja, menghapusnya saja. Tapi kalau ditinjau dari amalannya dia, merubah hukumnya mubtada khabar itu berbeda. Nah, al-awwal yang pertama, ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khabar. Ada yang merafa' mubtada dan menasabkan khabar. Lo kan mubtada rafa' Ustaz. Naam. Tapi kan mubtada rafa' itu dengan amil yang lain. Kalau ini amilnya baru, makanya nanti namanya bukan mubtada lagi. Contohnya, wa huwa kana wa akhwatu. Dia adalah kana wa akhwatu. Contohnya, kana Zaidun qa'iman. Zaidun di sini walaupun rafa' tapi dia namanya berubah jadi isim kana. Jadi isim kana, bukan lagi mubtada sebagaimana yang kita ketahui. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Jenis ini seluruhnya fi'il. Nah, contohnya kana Zaidun mujtahidan. Zaid adalah orang yang bersungguh-sungguh. Sebelumnya Zaidun mujtahidun. Masuk kana Zaidun mujtahidan. Pembahasan kita pada kali ini adalah isimnya kana dia marfu, yaitu adalah Zaidun. Berarti hukumnya asalnya dia mubtada karena di awal. Dan kita pahami bagaimana cara lebih mudah dan mudah untuk memahami isim kana, yaitu tarkib asliyahnya kita pahami, susunan asalnya kita pahami. Awalnya mubtada, keduanya khabar, maka yang pertama adalah mubtada, dia yang marfu, ntar jadi isim kana. Kemudian yang keduanya adalah khabar dan dia berarti menjadi mansub. Nah, ini adalah bonus kita. Kenapa dikatakan bonus? Karena kita belum memahami, menjelaskan isim-isim yang dinasab, tapi kita udah tahu, dikasih tahu tempatnya. Pertama kemarin kita bahas maf'ul bih, dia nasab. Ntar di antara isim yang dinasab adalah maf'ul bih. Kemudian yang kedua khabar kana mujtahidan, yang awalnya adalah khabar mubtada. Karena masuk kana jadi khabar kana, dia nasab. Nah, itu nasab yang kedua kita pahami. Nah, yang kedua, ma yasibul mubtada wa yarfa'ul khabara 'ala aksil awal. Aksul awal. Yang menasab mubtada marafa khabar, dia lawannya dari yang pertama. Dua, wa huwa inna wa akhwatuha. Dia adalah inna dan saudari-saudarinya. Wa hadzal qism kulluhu hurufun. Ini semua jenis dia huruf. Contohnya inna Zaidan mujtahid. Sesungguhnya Zaid itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Nah, syahid dari pembahasan ini adalah khobar dari inna itu sendiri. Kenapa? Karena kita lagi membahas isim-isim yang dimarfu'. Khobar inna dimarfu' dan isim inna dinasab. Berarti kita dapat bonus lagi tatkala nanti akan membahas mansubatil asma, isim-isim yang dinasab. Al-tsalits yang ketiga, bismillah. Ma yasibul mubtada wal khabar ma'an. Dia yang menasab mubtada dan khabar secara bersamaan.
Wa huwa dhanantu wa akhwatu, dia adalah dhanantu dan saudari-saudari. Wa hadzal qism kulluhu af'alun, jenis ini semuanya fi'il. Nah, contohnya dhanantu Zaidan mujtahidan, saya menyangka Zaid adalah orang yang bersungguh-sungguh. Nah, dan ini sama sekali bukan pembahasan kita karena semuanya nasab. Kenapa kok disebutkan di sini, Saya? Disebutkan di sini hanya dalam rangka menyempurnakan bab nawasih, bab penghapus hukum mubtada dan khobar. Adapun aslinya dia adalah nanti dibahas di mansubatil asma, isim-isim dinasab karena dia semuanya dinasab. Nah, Zaidan mujtahidan dinasab. Awalnya dia adalah apa? Mubtada khobar. Sekarang jadinya maf'ul bih. Sekarang dia jadinya apa? Maf'ulun bih karena dia adalah isim gitu kan. Dhanantu Zaidan mujtahidan. Nah, ada pertanyaan ikhwan sebelum dilanjut? Toyib, kalau nggak ada kita lanjut. Kana wa akhwatuha. Sekarang kana wa akhwatuha. Qala al-musannif rahmatullahi alaih, fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tasibul khabar. Adapun kana dan saudari-saudarinya, maka dia menrafa isim dan menasab khabar. Dan ikhwan perhatikan, amma walaupun dia setelahnya fi'il, tetap dia masih membutuhkan fa rabithah dijawabi amma, untuk jawaban amma. Karena amma kan kemarin kita bahas kan, ammal fi'lu, setelahnya kalau misalkan isim jadi mubtada gitu kan. Itu ringkasnya aja buat memudahkan kita pertama-tama. Nah, kemudian nanti dia tetap memiliki fa rabithah buat jawab syart, jawab amma. Nah, kemudian gimana kalau setelahnya fi'il? Tetap ternyata fi'il juga apa? Barakallahu fikum, dia masih membutuhkan fa rabithah dijawabi amma, fa yang dia mengikat sifatnya untuk mengetahui jawaban amma. Adapun kana wa akhwatuha, maka na'am kayak gitu, dia merafa isim dan nasab khabar. Wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa mazala wa man fakka wa mafati wa mabariha wa madama. Bagusnya akhwan antum hafalkan ini matan jurumiyah. Kalau mau cepat bisa baca kitab. Harga mati kalau santri kita di sini, nah zaman ana dulu itu wajib untuk menghafalkan al-ajrumiyah kalau mau ikut majlis nahwu. Kalau enggak hafal, nah bagusnya dia enggak mau hafal, itu mendingan enggak usah ikut majlis nahwu ana. Nah, wa ma bariha, tapi kalau antum enggak ada kayak gitu, antum udah kalau hafal alhamdulillah enggak apa-apa. Syukur-syukur masih hadir. Wa ma bariha wa madam wa ma tasarrafa minha, dan kata yang ditasrif dari yang telah disebutkan sebelumnya. Wa nah contohnya kana wa yakunu wa kun, berarti kita harus belajar apa? Sharaf. Kana wa yakunu wa kun, kana yakunu kaunan, kainun, gitu kan sampai akhir. Semua tasrifan dari fiil-fiil yang disebutkan dia juga beramal sebagaimana fiilnya. Kan karena tadi kan semuanya fiil kan, dia beramal sebagaimana fiilnya. Asbaha yusbihu isbahan musmihan asbih. Nah, dia juga sama beramal. Tapi nanti ikhwan, sebagaimana kita ketahui dalam ilmu sharaf, ada fiil mutasarrif, ada fiil jamid. Ada fiil yang mutasarrif yang dia bisa ditasrif. Ada fiil yang memang dia tidak bisa ditasrif, yang cuma na'am barakallahu fikum hanya mudhari' saja, hanya madhi saja, hanya madhi saja. Maka perkataan musannif di sini wa matasarrafa minha, apa yang ditasrif dari fiil sebelumnya, maksudnya minha ini kembali ke seluruhnya, tapi seluruhnya yang dia itu yang mutasarrif bukan yang jamid. Nah, karena di sini ada yang jamid. Contohnya laisa, laisa enggak bisa kita tasrif. Laisa yalyasu enggak bisa ya. Nah, laisa ya laisa sampai selamanya. Ntar kita insyaallah taala akan mengetahui mana yang mutasarrif, mana yang jamid. Yang penting kita pahami dulu
yang ditasrif dari fiil-fiil ini itu beramal juga sama seperti fiilnya. Barakallahu fikum. Taqulu kana Zaidun qa'iman wa laysa 'amru syakhsan wa ma ashbaha dzalik. Dan yang semisal dari qala Syarih. Aqulu al-qismul awal rahimahullah ta'ala atau hafidhah ta'ala. Jenis yang pertama minawasikhul mubtada wal khabar, dari yang menghilangkan hukum mubtada khabar adalah kan wa akhwatuha ai nadhairuha. Maksudnya akhwat itu maksud darinya itu nadhairuha yang serupa dengan kan. Nah, fil amal dalam amalannya. Nah, bismillah. Wa hadzal qism yadkhulu 'alal mubtada. Jenis ini masuk pada mubtada fayarfa'uhu, kemudian dia merfa' mubtada. Bima'na annahu yujaddidu lahu raf'an ghaira raf'ihi al-awwali wa yusamma ismahu. Nah, salah baca tadi. Maknanya adalah dia itu memperbarui untuk mubtada'nya rafa'nya diperbarui. Ghaira raf'ihi al-awwali, bukan ya rafa' yang pertamanya. Betul mubtada rafa' karena isimnya rafa'. Nah, tapi rafa'nya ini beda. Intinya beda gitu ya. Wa yusamma ismah, dinamakan isim kana. Wa yadkhulu 'ala khabar fayasibuhu wa yusamma khabarah. Nah, masuk ke khabar nasab kemudian nama khabar kana. Wa hadzal qism 13 fi'lan. Jenis ini ada 13 fi'il. Wa hiya tanqasimu min haitsul amal ila 3 aqsam. Dan dia dari sisi amalan terbagi menjadi 3 bagian. Berarti tadi kan nawasikh terbagi 3, kana, inna, dhanantu. Dan kana yang dia merafa mubtada dan nasab khabar ternyata ditinjau dari amalannya juga masih dibagi menjadi 3. Maksudnya bagiannya gimana Ustaz? Dibaginya itu ada yang dia beramal tanpa syarat, ada yang beramal dengan syarat. Nah, itulah bagiannya. Tinjau dari sisi amal. Cuma tetap dia marafa mubtada menasab khabar. Tapi syarat amalannya aja yang berbeda. Al-awal yang pertama, ma ya'malu hadzal amal, yang beramal amalan ini. Salam. Apa? Ikut. Telat di sini. Gak apa-apa tuh di situ. Dibuka aja, dibuka. Abai. Man yurid, fadhil. Udah selesai, Om? Udah. Kalau yang mau ikut enggak apa-apa, di situ di bawah tadi. Assalamualaikum. Tayyib. Halaman 162. Yang beramal amalan ini maksudnya rafa mubtada dan nasabkan khabar. Wa huwa thamaniyatu af'alin. Dia ada 8 amalan. Sebentar ya, ikhwan. Sepertinya. Nah, betul. Ya, betul penjelasannya. Dia ada 8 fi'il. Yang pertama kana. Ya, bi ghairi syartin, tanpa adanya syarat. Nah, itu syahid dari kita. Syahid dari pembahasan ini adalah bi ghairi syartin, tanpa adanya syarat. Inilah kenapa alasan dibagi lagi kana dan saudari-saudarinya yang beramal tanpa syarat, ya. Bahwa tsamaniyatu af'alin, dia ada 8 fi'il. Awal yang pertama kana. Wa hiya umul bab, dia induknya bab. Wa li hadza bada bil musannif, oleh karena musannif memulai dengannya. Wa hiya tadullu ala thubutil khabar. Dia menunjukkan atas tetapnya khabar lil ismi fi zamanil madhi, pada waktu yang lampau. Imma ma'al inqita, tapi penunjukan dari waktu lampaunya ini bisa terputus, artinya dulu ditunjukkan sekarang tidak. Wa huwa al-akthar, ini yang lebih banyak. Karena syekhu syaban, dahulu syekh pernah muda, maksudnya orang tua. Dahulu orang tua pernah muda. Wa imma ma'ad dawami wal istimrar, dan dia juga khabar waktu lampau tapi bersama dawam, terus menerus. Jadi sampai sekarang, sampai selamanya. Nah, qul ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala,
Ini biasanya berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena Ahlussunnah wal Jamaah, maka mengatakan sifat Allah, apa? Ya. Bismillah. Berbagi dua, dzatiyah dan fi'liyah. Kalau dzatiyah lam yazal wa lan yazal muttasifan biha. La yazal wa lam yazal muttasifan biha. Allah selalu disifati dengan hal itu selama-lamanya, tidak terpisah. Min ghairil infikak, tidak terpisah. Itu namanya dzatiyah. Nah, kalau fi'liyah dia bimasyiatillah, tahta masyiatillah, yang berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi fi'liyah ini dia mutajaddidah selama-lamanya. Ya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah takbir yang gampangnya ya. Qadimatin nau haditsatul ahad. Qadimatin nau haditsatul ahad. Contohnya wa kana Allah bihim alima, dan Allah Azza wa Jalla dia adalah yang maha mengetahui bihim terhadap mereka. Ya, fadal. Ustaz, itu terjemahannya apa Ustaz enaknya? Qadimatun nau haditsatul ahad. Qadimatun nau itu adalah jenisnya, kalau ditinjau dari asal jenisnya itu lampau. Berarti apa? Azali, selama-lamanya, dari dulu Allah telah disifati itu. Tapi haditsatul ahad kalau ditinjau dari kejadian-kejadian setiap keadaannya itu haditsah ahad per sebab. Jadi sebabnya kejadiannya ada ini, kayak gitu. Jadi ditinjau di terjemahan berarti ditinjau dari jenisnya azali, lampau. Tapi kalau ditinjau dari mutajadidnya, selalu terbaharui, dia terkadang terbaharui. Contohnya seperti misalkan Allah punya sifat kalam. Dan kalam Allah ini sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah qadimatin nau, jenisnya lampau. Karena kalau kita lihat Allah dari dulu udah bicara. Kalau kita katakan Allah dari dulu gak bicara berarti cacat, gitu kan? Dari dulu bicara. Nah, tapi tatkala dilihat dari dalil yang lainnya, ternyata bicaranya Allah, sifatnya Allah itu ada perbaruan, terus menerus, gitu kan? Seperti Allah bicara sama Musa. Nah, ini namanya haditsatul ahad, kejadian yang ahad, satu persatu. Kemudian nanti berbicara dengan orang kaum muslimin di akhirat nanti. Bicara dengan ini, bicara dengan ini, dan semisal. Paham? Paham Ustaz, jazakallahu insyaallah. Jazakallahu khair. Ay wala yazalu kadzalik, senantiasa demikian. Wa kadza fi jami' sifatillah, dan demikianlah pada seluruh sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, contohnya wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terus tidak akan lepas. Fakana fi'il madin, kana fi'il madin. Nah, berbeda akidah kita dengan akidah apa? Orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan ya kidam, kalam sifatnya kidam. Dulu doang disifat, sekarang enggak. Na'udzubillah. Dan semisal kalau dibahas panjang kali lebar tentang sifat Allah ini, kita sekarang lagi bahas nahu. Takutnya malah materinya ke sifat Allah. Nasikh tarfa'ul mubtada wa tasibul khabar. Dia menghapus mubtada, ya menghapus mubtada dan khabar, menasakh khabar. Wa qalan min syekh wa lafdzul jalalah Allah ismuha marfu'un biha. Isimnya marfu dengan. Wa alamat rafihi dhammah adh-dhahira al-akhir. Alamat rafa'nya dhammah dhahir akhir. Setiap dari syaban dan aliman khabarnya masuk dengan kana. Alamat nasabnya fathah dhahira di akhirnya. Waqis, dan kiaskanlah ala hadzal i'rabi, di atas i'rab ini, baqiyatul amtsilatil ati, seluruh sisa-sisa dari contoh yang berikut ini. Tsani, yang kedua, amsa wa hiya tadullu ala thubutil khabari ismi fil masa. Dia menunjukkan atas tetapnya khabar bagi isimnya pada waktu sore. Amsa Zaidun masruron. Nah, pada waktu sore Zaidan itu bergembira, bahagia. Pada waktu sore, gitu kan? Berarti ditetapkan bergembiranya Zaid, pada waktu sore. Nah, untuk i'rabnya silakan dikiaskan sendiri. Wa tsalits, yang ketiga, asbaha. Wa hiya tadullu ala thubutil khabaril ismi fi sabah. Dia menunjukkan atas tetapnya khabar untuk isim pada waktu pagi. Asbahal bardu syadidan.
dingin, na'am, menjadi sangat dahsyat. Wa qala ta'ala fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, di sini asbah hadis ini bukan maknanya waktu pagi ya ikhwan. Sebenarnya ini contohnya harusnya ya yang lain. Karena kalau diterjemahkan pada waktu pagi nggak cocok. Maka pada waktu pagi kalian dengan nikmat Allah azza wa jalla, dengan nikmat-nikmat Allah azza wa jalla menjadi saudara. Berarti ntar siang musuhan, sore musuhan, malam musuhan, pagi-lagi damai gitu. Jadi asbah di sini maknanya sirtum. Fasirtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian dengan sebab nikmat-nikmat Allah azza wa jalla yang diberikan kepada kita menjadi bersaudara. Nanti dibahas sebenarnya di mutamimah. Nah, ta ini ismuha wa ikhwanan khabaruha. Arabi yang keempat adalah adha wa hiya tadullu ala thubutil khabaril ismi fil duha. Adha talibu nasyitan, pada waktu duha talib itu semangat. Nah, tapi tatkala udah agak siangan dikit mulai teler. Karena apa? Capek mungkin. Nah, ngantuk. Al-khamis yang kelima dhalla wa hiya tadullu ala thubutil khabaril ismi fin nahar. Dia pada waktu siang. Dhalla Muhammadun shaiman, pada waktu siang Muhammad puasa. Ya, siang itu min awali nahar, awal yaum sampai tulu syams gitu ya. Bukan berarti sorenya enggak puasa gitu. Karena siang itu keseharian full gitu sampai maghrib. Wa qala ta'ala dhalla wajhuhu muswadda. Nah, di sini juga dolaknya mana sara, pada ya wajahnya dia menjadi hitam. Sara wajhuhu muswadda, wajahnya dia menjadi hitam. Nah, di hari kiamat. Fa wajhuhu ismuha muswadda khabaruha. Bagaimana nanti dhabitnya? Ya dilihat di tafsir lah gitu ya. Dan ini hanya sedikit makna, sebagian makna yang dinukilkan tentang bola dan semisalnya. Barakallahu. Sadis, intinya ikhwan, target kita ini di sini adalah memahami bahwasanya bola kana wa akhwatuha, dia beramal, merafa isim, menasabkan khabar. Adapun makna itu kita harus terus belajar lagi. Terjemah harus banyak belajar lagi. Enggak bisa kita belajar nahwu langsung tiba-tiba bisa menerjemahkan dengan bagus, enggak. Tapi harus membiasakan. Nah, sebagaimana kaidah dalam ilmu tajwid gitu kan, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum mri'in bifahki, kata Ibnu Jazari. Enggak ada bedanya orang yang belajar ilmu tajwid dan yang meninggalkannya, illa riyadatum mri'in bifahki, yang membedakannya itu hanya latihannya dia dengan lisannya. Enggak ada bedanya orang belajar nahwu atau tidak, yang bedakan latihan dari baca kitabnya. Barakallahu fikum dan semisalnya. As-sadis bata, dia buat malam. Hiya tadullu ala thubutil khabar lil ismi fil lail. Bata Zaidun maridan, waktu malam Zaid sakit. Ya. Kalau santri asbaha talibun at-talibu maridan, waktu pagi santri sakit. Giliran siang sembuh. Itu. Sebagian santri ada kayak gitu. Na'udzubillah. Wallahu a'lam, sakit atau sakitin. As-sabi' yang ketujuh sara wa hiya tadullu ala tahawul wal intiqal, dia menunjukkan atas perubahan dan perpindahan. Saratin ibriqan, ya, tanah menjadi ceret. Tsamin yang ke-8 laisa wa hiya, dia tadullu ala nafil khabar anil ism, menunjukkan atas menafikannya khabar, meniadakan khabar dari isim. Nah, contohnya laisa Zaidun qa'iman, Zaid tidak berdiri, berarti dinafikan berdirinya Zaid. Nah, wa ta'ala laisu sawa'a, mereka tidak sama. Min ahli kitab, maksudnya ini tentang ahli kitab ya. Fal wa'u ismuha sawa khabaruha. Nah, jadi yang kedua yang beramal, amalan ini maksudnya warafa isim nas khabar bi syarti an yataqaddamahu nafid aw shibhu, dengan syarat harus didahului penafian atau yang menyerupai penafian. Wa huwa arba'atu af'alin, dan dia ada 4 fiil saja. Wa hiya zala wa fakka wa fatiha wa bariha. Wa hadhil arba'atu, dan 4 ini
Jangan berisik bilang ya. Dan 4 ini tufidu mulazamatil khabaril ism, memberikan faedah tetapnya khobar untuk isim, senantiasanya khobar untuk isim. Nah, contohnya nanti di situ dicontohin. Imma ma'ad dawam, nah bisa dengan selamanya, wa imma ma'alin kita, dan bisa terputus juga. Tanya fa'al awal yang pertama, mazala zaidun tawilan, Zaid dia tinggi. Wan fakka amrun aliman, Amr adalah orang yang aliman. Nah, wa fati'a bakrun kariman, Bakar senantiasa dermawan gitu. La yazalu ta'ifatu min ummati al-haq mansuratan, senantiasa ada suatu kelompok dari umatku, kata Nabi SAW, na'am, yang dia menampakkan kebenaran, mansuratan, dan ditolak. Iya, senantiasa ada suatu kelompok dari umatku yang dia betul-betul mempertahankan di atas kebenarannya, mendakwakan al-haq, mansuratan, dan dia selalu ditolong. Intinya di situ ada la yazal. Kalau kita perhatikan semuanya diawali dengan penafian, itu adalah ma. Kalau di hadis tadi yang disebutkan la yazalu la, ya hadisnya la. Yang penting penafian. Lan nabarh alai akifin, lan gitu kan. Tayyib. Usaha yang kedua, ma bariha Muhammadun qa'iman, Muhammad selalu diri. Ya, dia minal ma'lum, ya, telah diketahui annahu la budda lahu minal julus, bahwasanya wajib bagi Muhammad duduk. Artinya apa? Duduk itu adalah perkara yang harus bagi Muhammad. Enggak mungkin dia diri terus gitu. Atau lebih gampangnya lagi, contohnya gini, biasanya buat percakapan. Wa in ta'lan, gitu. Antum di mana sekarang? Maziltu fit tariq. Saya masih di jalan. Apakah di jalan terus enggak nyampe-nyampe? Kan enggak mungkin, gitu kan? Tapi pasti dia akan sampai. Maziltu, mazala. Maziltu fit tariq, saya masih di jalan. Nah, fal muradu anna dzalika aktsar ahwal. Fal muradu anna dzalik aktsaru ahwali. Maka yang dimasukkan bahwasanya hal itu, ya Talib, fal muradu anna dzalika aktsaru ahwali. Yang dimaksud adalah kebanyakan dari keadaan, sering keadaan yang demikian. Gitu ya. Yang ma'alim kita, yang terputus. Fama fil mithal awal nafiyah, ma pada contoh pertama nafi. Wa zala fil madhi nasikh, marfa isim menasab khabar. Zaidun ismuha marfu dengannya. Alamat rafanya dhamma dhahirah di akhirnya. Tawilan khabarnya nasab. Alamat nasabnya fathah dhahirah di akhirnya. Wa hakadha ma ba'dahu, dan demikian yang setelahnya. Wa mithalun nafi min at-tanzil, contoh nafi dari Al-Qur'an. Qala ta'ala wala yazaluna mukhtalifin, mereka senantiasa berselisih. Biasanya diartikan senantiasa, biasa berselisih. Fal wawu ismuha wa mukhtalifin khabaruha. Wal muradu bi syibhin nafi, yang dimaksud dari syibh nafi yang menyerupai nafi, an-nahi wa du'a. Nah, an-nahyu wa du'a, yaitu adalah larangan dan doa. Famithaluna, contohnya nahi qauluka, perkataanmu, la nabrah mujtahidan, ya, engkau la tatruk al-ijtihad, ya, janganlah kalian tinggalkan sungguh-sungguh. Siapa di situ? Fahri bilang jangan berisik dulu, ada pelajaran, ya, di sana bilang jangan berisik dulu, ada pelajaran. La tabrah mujtahidan, senantiasa kamu bersungguh-sungguh. Maksudnya la tatruk al-ijtihad, janganlah kalian tinggalkan bersungguh-sungguh. Balistamir
alaih. Akan tetapi apa? Lanjutkanlah, teruslah di atas sungguh-sungguhan. La nahiyah. Tabrah fi'il mudhari majzumun bila alamat jazm sifat. Isimnya mustatir fiha takdirnya anta. Wa mujtahidan khabarnya. Nah, contoh yang doa qauluka la zala khairuka amiran. Nah, ini intinya la-nya ya nafiyah gitu ya. Doa itu adalah kalau kita niatkan doa gitu. Kalau kita niatkan doa berarti la zala khairuka amir, maksudnya apa? Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kebaikanmu senantiasa amiran, melimpah, banyak. Gitu ya. Nah, falla nafiyah, du'aiyah. Dikarenakan maknanya doa gitu kan. Khairuka isim kana. Isim bukan isim kana, afwan, isim la zala. Wal kaf mudhaf ilaih. Amiran khabarnya. Maknanya doa lil mukhatab bidawamil khair indah. Kita berdoa untuk yang kita ajak bicara agar supaya kebaikannya senantiasa ada pada dirinya. Wa inna masturita fi hadhil af'al taqaddum nafi aw shibhi. Tidak lain tidak bukan disyaratkan pada fiil-fiil ini didahului penafian atau semisal yang menyerupai nafi. Kenapa? Li'annaha bi ma'na nafi. Karena semua fiil ini maknanya nafi. Semua fiil ini maknanya apa? Nafi, ikhwan. Fa idza dakhala 'alaiha an-nafyu aw shibhuhu in qalaba an-nafyu al-awwal itsbatan. Nah, jadi gitu kaidah dalam ilmu nahwu. Kalau masuk pada fiil ini penafi atau yang menyerupai penafian, maka yang nafi pertama terjadi ya kebalik menjadi ditetapkan. Menjadi apa? Penetapan. Li'anna nafyan nafi itsbatun. Karena nafi tambah nafi sama dengan itsbat. Contohnya misalkan la yazaluna mukhtalifin. Mereka tidak akan berselisih. Tidak gimana ya? Tidaklah mereka tidak berselisih. Artinya berselisih gitu kan? Tidaklah mereka tidak berselisih, berarti berselisih. Gitu ya. Tidaklah mereka tidak berselisih. Mereka selalu berselisih. Fayusafadu minha hina idzin al-istimrarul maqsud. Maka pada saat itu diambillah faedah dari semuanya al-istimrarul maqsud. Nah, yang dituju itu senantiasa ada terus menerus. Jenis yang ketiga kita akhirkan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang karena ini masdariyah syaratnya. Dan masdariyah berarti ntar bisa ditakwil kepada masdar agak sedikit ribet. Nah, afwan ya agak sedikit berisik tadi santri. Nah, karena udah datang semua jadi agak sedikit berisik. Mungkin nggak tahu ada das di sini. Tapi ada pertanyaan? Ini jelas atau enggak jelas ya? Jelas, Ustaz. Yang lain ikhwan, indakum soal? La yujad. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan dan bagi yang ingin minat belajar akidah, insyaallah taala ana akan memulai dars Lemhatul I'tiqad dengan ta'liq syarah Syekh Utsaimin, ta'liq dari Syekh Fahad Al-Adni dan diambil juga dari kitab Fathur Rabbil Bariyah, Fathur Rabbil Ibad, ya Allah sampai lupa. Fathur Rabbil Ibad, syarah Lemhatul I'tiqad punya Syekh Fahad Al-Adni. Nah, insyaallah syarahnya agak sedikit panjang lebar. Bagi yang mau mengikuti mungkin nanti dilihat rekamannya di YouTube atau Telegram. Nah, dan karena di depan kita adalah santri, jadi kita membahasnya agak sedikit luas. Walaupun setelah kitab Lemhatul I'tiqad ada kitab lagi dari silsilah al-aqidah yang kita akan pelajari di sini. Baik, jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.